Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Bungal Fariki dengan NPM 2308260069 Stambu 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video remediasi. Yang saya akan bahas adalah episkleritis. Jadi episkleritis adalah peradangan akut atau kronis pada jaringan episklera, yaitu jaringan ikat tipis yang berada di antara sklera dan juga konjungtiva. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab mata merah yang relatif sering dijumpai pada praktisi klinis. Secara umum, episkleritis ini bersifat jinak ataupun benign dan dapat sembuh sendiri ataupun self-limiting dan jarang menyebabkan gangguan penglihatan permanen. Berbeda dengan skleritis yang lebih berat gejalanya, peradangan pada episkleritis hanya terbatas pada lapisan superficial, sehingga untuk gejalanya biasanya lebih ringan dan juga prognosisnya lebih baik. Untuk etiologi sendiri adalah besar kasus episkleritis bersifat idiopatik, yaitu penyebabnya masih tidak dapat diketahui. Diperkirakan sekitar 70% kasus termasuk dalam kelompok ini. Meskipun demikian, sejumlah kasus berhubungan dengan penyakit sistemik, terutama penyakit autoimun, kondisi seperti rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosa, atau biasa kita kenal dengan SLE, kemudian inflammatory bowel disease, kemudian psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, serta granulomatosis with polyangiitis yang diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya episkleritis. Penyebab infeksi relatif jarang ditemukan. Beberapa mikroorganisme yang pernah dilaporkan berhubungan dengan episkleritis lain adalah virus herpes simplex, virus herpes zoster, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, penyebab sifilis, serta Borrelia burgdorferi, penyebab penyakit Lyme. Kemudian untuk faktor risikonya sendiri, risiko terjadinya episkleritis meningkat pada individu yang memiliki penyakit autoimun seperti sudah saya jelaskan tadi, terutama pada penyakit jaringan ikat dan juga penyakit inflamasi kronis. Kondisi ini juga sering ditemukan pada perempuan dengan kelompok usia dewasa muda. Selain itu, riwayat episkleritis sebelumnya menjadi faktor predisposisi terjadinya kekambuhan. Faktor lain yang dapat berperan adanya infeksi tertentu dan trauma ringan pada mata. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, yaitu episkleritis diawali oleh suatu faktor pencetus yang memicu aktivasi sistem imun. Aktivasi ini menyebabkan pelepasan mediator inflamasi yang menimbulkan vasodilatasi pada pembuluh darah episklera, dan akibatnya terjadi peningkatan aliran darah lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler, maka dia menjadi merah. Kemudian proses inflamasi yang berlangsung menyebabkan infiltrasi sel-sel inflamasi ke jaringan episklera sehingga timbul hiperemia lokal yang tampak sebagai kemerahan pada mata. Selain kemerahan, pasien dapat merasakan nyeri ringan, rasa tidak nyaman, sensasi mengganjal, dan peningkatan produksi air mata. Pada sebagian besar kasus, inflamasi akan menjadi resolusi spontan sehingga keluhan membaik tanpa meninggalkan kerusakan apapun. Untuk klasifikasinya, secara klinis episkleritis itu terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu simple episkleritis dan nodular episkleritis. Untuk simple sendiri merupakan bentuk yang paling sering ditemukan, mencakup 70-80% kasus. Kondisi ini ditandai dengan kemerahan yang menyebar ataupun difus pada sebagian atau seluruh area episklera dengan inflamasi yang relatif ringan. Gejalanya biasanya ringan dan seringkali dapat sembuh secara spontan dalam beberapa minggu. Kemudian ada nodular episkleritis, yang dimana ditandai dengan adanya nodul kemerahan yang terlokalisasi pada jaringan episklera. Dibandingkan dengan bentuk simple, tipe ini umumnya menimbulkan nyeri yang lebih jelas, berlangsung lebih lama, dan memiliki kecenderungan kambuh yang lebih tinggi. Untuk manifestasi klinisnya, keluhan utama pasien biasanya berupa mata merah yang umumnya terjadi pada satu mata. Meskipun pada beberapa kasus dapat mengenai kedua mata, pasien seringkali mengeluhkan rasa tidak nyaman, sensasi mengganjal, ataupun nyeri ringan. Lakrimasi atau produksi air mata yang tidak meningkat atau yang meningkat juga dapat terjadi. Sebagian pasien mengalami fotofobia ringan, tetapi biasanya tidak berat. Kemudian pada pemeriksaan fisik ditemukan hiperemia episklera yang dapat bersifat sektoral maupun difus.
Pembuluh darah episklera tampak melebar dan jelas terlihat. Tidak ditemukan sekret purulen seperti pada konjungtivitis bakteri. Ketajaman penglihatan umumnya tetap normal karena proses inflamasi tidak mengenai struktur mata yang berperan langsung dalam fungsi penglihatan atau bisa kita bilang media refraksi. Kemudian nyeri berat biasanya tidak ditemukan dan apabila ada perlu dipertimbangkan kemungkinan diagnosis lain seperti skleritis. Kemudian untuk mungkin pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan phenylephrine test, yaitu memberikan atau pemeriksaan sederhana yang dapat membantu membedakan episkleritis dan skleritis. Pada pemeriksaan ini diberikan tetes mata phenylephrine dengan konsentrasi 2,5 sampai 10%. Pada episklera, pembuluh darah episklera akan mengalami vasokonstriksi sehingga kemerahan tampak memucat atau blanching. Sebaliknya pada skleritis, pembuluh darah yang mengalami inflamasi terletak lebih dalam sehingga kemerahan tidak memucat sehingga pemberian phenylephrine. Oleh karena itu, pemeriksaan ini memiliki nilai diagnosis yang penting dalam praktisi klinis. Kemudian untuk tata laksananya, episkleritis ini tata laksananya bertujuan mengurangi gejala dan meningkatkan kenyamanan pasien karena sebagian besar kasus akan sembuh sendiri, yaitu self-limiting. Pada kasus ringan, terapi biasanya cukup berupa edukasi kepada pasien yang mengenai sifat penyakit yang jinak dan dapat sembuh spontan. Bisa juga diberikan kompres dingin, penggunaan air mata buatan atau artificial tears, menghindari iritasi mata, serta istirahat yang cukup dan seringkali sudah memberikan perbaikan gejala yang memadai. Apabila inflamasi atau nyeri dirasakan lebih mengganggu, dapat diberikan obat antiinflamasi dan steroid atau NSAID oral seperti ibuprofen, naproxen, ataupun indomethacin. Pada kondisi tertentu yang memerlukan pengendalian inflamasi yang lebih kuat, dokter mata akan mempertimbangkan penggunaan kortikosteroid tropikal. Namun penggunaan harus secara hati-hati dan juga dalam pengawasan ketat karena dapat meningkatkan tekanan intraokuler serta memperlambat proses penyembuhan bila digunakan secara tidak tepat. Untuk prognosis sendiri, secara umum prognosis episkleritis sangat baik. Sebagian besar pasien mengalami perbaikan dan kesembuhan spontan dalam waktu sekitar 2-3 minggu tanpa meninggalkan gangguan penglihatan permanen. Walaupun demikian, kekambuhan dapat terjadi, terutama pada pasien yang memiliki penyakit sistemik yang mendasari. Prognosis yang kurang baik biasanya ditemukan pada episkleritis nodular, pasien dengan penyakit autoimun yang tidak terkontrol, atau mereka yang mengalami episode kekambuhan berulang. Meskipun demikian, resiko terjadinya kehilangan penglihatan permanen tetap rendah dibandingkan penyakit inflamasi mata yang lebih dalam, seperti skleritis. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu American Academy of Ophthalmology, episkleritis pembaruan 2024 sampai 2025, kemudian Up to Date episkleritis pembaruan 2025, Start Pearl episkleritis pembaruan 2024, Kansky Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach edisi terbaru, dan juga American Academy of Ophthalmology, Basic and Clinical Science Course, External Disease and Cornea edisi terbaru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.